kelas 101. Saya Karnivana Manula. Saya Ika Sabila. Saya Sabrina Gita Nirmala. Saya Naila Kinata. Saya Nasyana Firha. Kak, gimana sih awal berdirinya Kerajaan Pagaruyung? Awal berdirinya Kerajaan Pagaruyung didirikan oleh Raja Dityawarman pada tahun 1347 Masehi. Raja Dityawarman merupakan seorang keturunan dari Minangkabau dan Jawa. Nah, Raja Dityawarman dikirim oleh Kerajaan Majapahit untuk menaklukkan daerah-daerah penting di sana. Tetapi beliau pada tahun 1347 beliau menaklukkan dirinya sebagai raja di Minangkabau. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata Kerajaan Pagaruyung itu bercorak agama Hindu-Buddha. Nah, karena di bawah kepemimpinan Aditya Warman, dan semenjak di bawah kepemimpinan Raja Alif, berubah menjadi agama Islam. Nah, kenapa nggak sih? Tahu nggak sih kenapa di Sumbar itu rata-rata mayoritasnya Islam? Karena semenjak di bawah kepemimpinan Sultan Alif, itu beragama Islam. Kak, kenapa sih Kerajaan Pagaruyung itu terkenal? Karena Kerajaan Pagaruyung itu termasuk dalam kerajaan di Nusantara. Nah, teman-teman tahu nggak sih, Kerajaan Pagaruyung itu terletak di Sumatera Barat, tepatnya di Baso, di Tanah Datar. Nah, yang pertama Maharaja Diraja Akarendra Warman, yakni di Parahyanga pada tahun 1316. Yang kedua, Maharaja Diraja Aditya Warman di Malayapura dan Surawasa, yakni pada tahun 1347 sampai dengan 1375. Yang ketiga ialah Yuwa Raja Anggawarman di Malayapura, dan yang ketiga adalah Yuwa Raja Anggawarman di Malayapura, yakni pada tahun 1375 sampai dengan 1417. Yang keempat adalah Yuwa Raja Bijayendrawarman di Purtawapuri. Dan yang terakhir adalah Maharaja Diraja Wijen Wijaya di Malayapura, yakni pada tahun 1417 sampai dengan 1440. Nah, tadi kan yang pertama, lanjut kita yang kedua. Yang kedua adalah yang di Pertuan Sultan. Yang pertama, yang di Pertuan Sultan Ahmad Syah di Pagaruyung, yakni pada tahun 1668 sampai dengan 1674. Yang kedua adalah yang di Pertuan Sultan Indermansyah, yakni di Pagaruyung dan Suruwaso pada tahun 1674 sampai dengan 1630. Yang ketiga ialah yang di Pertuan Sultan adalah yang di Pertuan Sultan Arifin Maningsyah di Pagaruyung, yakni pada tahun 1780 sampai dengan 1821. Dan yang terakhir ialah yang di Pertuan Sultan Tunggal Alam Bagagarasyah di Pagaruyung, yakni pada tahun 1821 sampai dengan 1833. Kerajaan Pagaruyung mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 hingga abad ke-16. Selama masa ini, Kerajaan Pagaruyung menjadi pusat pemerintahan dengan sistem pemerintahan yang terstruktur. Ekonomi kerajaan kuat berkat pertanian dan perdagangan, terutama dalam komoditas seperti emas dan lada. Hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan lain di Nusantara seperti Majapahit dan Malaka juga berkembang. Kejayaan Pagaruyung mulai menurun dengan meningkatnya pengaruh luar dan konflik internal. Untuk sistem politiknya, pada awal berdirinya Kerajaan Pagaruyung sudah mengenal sistem politik konfederasi, yaitu sistem politik yang lebih mengutamakan dan menjunjung tinggi musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Kerajaan Pagaruyung terletak di wilayah yang strategis. Oleh karena itu, kondisi ekonomi mereka relatif stabil. Mata pencaharian masyarakat Kerajaan Pagaruyung cenderung pada sektor pertanian dan sektor perdagangan. Komoditas unggulan dari Kerajaan Pagaruyung adalah emas dan lada. Karena mereka terletak di wilayah yang strategis, yaitu berdekatan dengan Sungai Batanghari, maka banyak pedagang mancanegara yang singgah, sehingga kondisi ekonomi mereka menjadi stabil. Dari segi kehidupan sosialnya, masyarakat di lingkungan Pagaruyung menggunakan bahasa Minangkabau untuk komunikasi kesehari-hari. Bahasa Minangkabau itu sendiri memiliki berbagai dialek sesuai dengan daerahnya masing-masing. Contohnya dialek Bukit Tinggi dan dialek Pesisir Selatan.
Tahukah kamu bagaimana proses keruntuhan Kerajaan Pagaruyung? Kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Pagaruyung dimulai karena adanya Perang Padri pada tahun 1803 hingga tahun 1838. Pada abad ke-19, Kerajaan Pagaruyung memang sudah melemah karena adanya permusuhan antara kaum Padri dan keluarga kerajaan. Oleh karena itu terjadi peperangan yang memakan korban jiwa. Untuk melindungi Kerajaan Pagaruyung, keluarga kerajaan terpaksa untuk meminta bantuan Belanda. Pada tanggal 10 Februari tahun 1829, Sultan Alam Bargargarsyah, yaitu sultan terakhir dari Kerajaan Pagaruyung, menandatangani kesepakatan dengan Belanda untuk menyerahkan kekuasaan dan sultan sebagai bawahan pemerintahan pusat. Maka kaum Belanda berjanji untuk melindungi Kerajaan Pagaruyung dan menaklukkan kaum Padri. Karena ambisinya tersebut, kaum Belanda bahkan mendatangkan pasukan dari Jawa dan Madura untuk menaklukkan kaum Padri. Namun usahanya itu tidak berhasil. Dan karena ambisinya itu pula, kaum adat dan keluarga kerajaan jadi bersatu untuk mempertahankan wilayah-wilayahnya. Alhasil, Sultan Bargargarsyah ditangkap oleh Belanda pada tahun 1833 dan dibuang ke Betawi karena dianggap telah berkhianat. Sejak saat itu, Kerajaan Pagaruyung menjadi kawasan yang berada di bawah pengawasan Belanda. Oleh karena itu, keruntuhan dari Kerajaan Pagaruyung ini sendiri terjadi akibat adanya perjanjian antara keluarga kerajaan dengan kaum Belanda. Adapun peninggalan dari Kerajaan Pagaruyung, yang pertama yaitu makam raja, yang kedua yaitu batu batikam, yang ketiga batu kasur, yang keempat istana Basa Pagaruyung, yang kelima prasasti Pagaruyung, yang keenam prasasti Siluaso, yang ketujuh yaitu prasasti Bandar Bapahat.